Don't judge the book by the cover. Kayaknya analogi ini itu kurang tepat kita berlakukan kalau kita ingin memberikan kesan pertama kepada orang yang baru kita temuin. Klien bisnis, teman, atau mungkin orang yang kita sukai, atau kita mau ta'arufan sama orang. Kan tidak mungkin mereka melihat kita itu dari hati, karena memang belum ngomong, mereka belum lihat sikap kita, tingkah laku kita. Nah, ada first impression gitu. Jadi ada kesan. Jadi kalau bahasa buku itu atau bahasa iklan bilang kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah dari Anda. Nah, kesan pertamanya ini yang kita mau buat begitu sangat berkesan sehingga dialog atau perkenalan itu akan ke level berikutnya, bukan cuman ke level kesan. Nah, kalau kesannya aja udah nggak menarik atau first impressionnya aja kurang menarik, Anda tidak akan pernah naik ke level berikutnya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya 60 detik orang bisa suka kepada kita. Seperti tadi saya bilang dari awal, don't judge the book by the cover. Itu kayaknya kurang relevan. Karena orang akan menilai apa yang mereka lihat di pandangan pertama, di kesan pertama. Nah, jadi dalam 1 menit atau 60 detik ini, hal-hal ini yang Anda harus perhatikan gitu. Kalau Anda sudah bisa memperhatikan hal-hal ini, insya Allah 1 menit pertama Anda itu akan berjalan dengan mulus. Jadi Anda akan memegang kendali gitu ya dalam mungkin sebuah negosiasi atau sebuah pembicaraan. Kalau kesan pertama ini sudah muncul dengan bagus, orang senang dengan Anda, maka Anda akan gampang sekali untuk membawa alur cerita kemana yang Anda mau. Apa saja hal-hal yang membuat orang akan tertarik dengan kita pada saat kita pertama kali ketemu. Yang pertama adalah cara berpakaian. Memang penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Orang akan melihat Anda, apakah Anda urakan, apakah Anda rapi, apakah Anda necis, apakah Anda orangnya bagaimana, itu sudah terkesan. Tidak perlu ilmu psikologis untuk melihat orang dari penampilan. Kalau umpamanya Anda penampilannya urakan, apalagi Anda pakai celana pendek orang pertama kali ketemu, atau Anda tidak jelas bajunya kusut, nggak disetrika, terus nggak matching antara jilbab sama baju, nggak matching sama sekali, akhirnya apa? Akan menimbulkan kesan yang sangat tidak menarik. Ada dua hal yang Anda harus pentingkan dari cara berpakaian. Yang pertama adalah cara berpakaian yang membuat Anda nyaman. Yang kedua adalah cara berpakaian yang membuat orang lain nyaman, karena Anda dalam makhluk sosial. Jadi kalau 2 faktor ini terpenuhi, ya silakan. Nah, kalau kita pengen meninggalkan impression atau kesan pertama yang begitu sangat menggoda, Anda harus memperhatikan cara berpakaian ini. Yang kedua, kesan yang orang akan nilai pada saat ketemu Anda pertama kali adalah gestur atau attitude atau sikap, ya, bahasa tubuh yang Anda munculkan. Pada saat Anda ketemu pertama kali, Anda cemberut, ya, karena mungkin Anda lagi bete, 1 hari Anda lagi tidak bagus, tiba-tiba cemberut, itu akan mengesankan kalau Anda itu orangnya sombong. Tapi berbeda halnya pada saat Anda ketemu pertama kali, terus Anda mengesankan Anda senyum yang lepas, senyum yang tulus, terus Anda yang sapa duluan, halo, assalamualaikum, udah lama belum? Anda sodorkan tangan Anda duluan, terus Anda perkenalkan diri Anda, nama saya Abdi Pak, maaf udah menunggu lama. Terus Anda duduk dengan cara yang sangat elegan sekali. Anda duduk, Anda taruh handphone Anda dulu, Anda silent handphone Anda, terus Anda ngobrol sama dia. Itu kesan pertamanya begitu sangat menggoda. Kesan pertamanya sangat luar biasa. Anda harus benar-benar memiliki gestur yang benar-benar mengesankan kalau Anda sangat exciting sekali untuk ketemu dengan dia. Kenapa? Karena menurut bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, rahasia terbesar manusia adalah hasrat untuk ingin dihargai atau ingin dimengerti. Nah, jadi dengan kita mengesankan, dengan gestur kita mengesankan kalau kita
begitu sangat exciting sekali, begitu bangga sekali untuk ketemu dengan dia, dia akan merasa sangat dihargai. Akhirnya apa? Kesan Anda ketemu sama dia begitu menggoda. Pakaian Anda sudah menimbulkan kesan yang bagus, terus kesan pertama, attitude Anda sudah, dia sudah sangat menyenangi. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya menjaga obrolan atau membuat obrolan itu mengalir. Ada hal-hal gitu ya, kalau yang saya perhatikan, kalau yang saya baca di beberapa artikel, ada beberapa hal yang memang supaya mengalir obrolan, supaya asik obrolan itu adalah yang pertama, justru kita yang harus banyak bertanya gitu. Jangan kita yang ngomong aja, karena orang tidak pengen dengerin omongan kita, nggak penting kali. Ya rahasia terbesar manusia itu adalah hasrat untuk menjadi penting. Ya kita buat dia menjadi penting. Ya kita tanyakan, kita hal-hal yang kita tanyakan. Tapi banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang begitu sangat elegan, yang cerdas, yang membuat pertanyaannya jadi berbeda dengan orang lain gitu ya. Jadi berbeda dengan orang lain. Misalnya umpamanya pada saat dia kenalkan dirinya, nama saya Abdi gitu ya. Terus kita tanya, namanya keren banget. Arti nama kamu itu apa sih? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, yang tidak membuat dia berpikir dan tidak terasa diinterogasi ya, tapi membuat dia bahwa kita tertarik dengan dia. Kalau dia suka film, tanyain sama dia, film yang terbaik menurut kamu itu apa? Film terbaik menurut dia itu misalnya apa? Terus Anda cari tahu kenapa menurut kamu itu film terbaik. Tetapi kalau ini khusus untuk yang PDKT, Anda mau ngadain first impression atau kesan pertama pada saat ketemu pertama kali. Seharusnya kalau mamanya kita memang betul-betul suka sama dia, harusnya kita sudah riset dulu. Kita riset di mana? Di Instagramnya dia. Dia punya akun Instagram, story tiap hari, mungkin tiap detik dia bisa story. Dari situ Anda bisa riset, Anda bisa tahu. Oh, misalnya dia banyak story tentang kucingnya, atau anjingnya, atau badaknya, atau buayanya, atau ularnya gitu ya. Anda tinggal tanya gitu. Aku sering lihat di story kamu itu kamu suka kucing gitu. Siapa nama kucing kamu itu? Itu enak sekali, bahasa yang masuk itu asik banget. Atau mungkin dia suka monyet gitu. Anda tinggal bilang, itu monyet kamu itu namanya siapa? Dan terus dia bilang, oh itu bukan monyet saya, itu pacar saya. Skip. Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang jangan sampai sama dengan orang. Anda terlalu banyak muji gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa kriteria orang ini mungkin suka dipuji ya. Kalau Anda lihat video-video saya terdahulu tentang 4 kepribadian, sanguin, koleris, melankolis sama phlegmatis, ini orang 4 kepribadian yang berbeda kalau ketemu. Kalau 4 kepribadian ini Anda mau samaratakan, tidak bisa. Sanguin itu kualitasnya berbeda. Ini orang yang kalau saya bilang ini suka hahaha, dia tidak gampang tersinggung. Tapi beda dengan melankolis. Melankolis ini gampang sekali tersinggung. Koleris ini tegas, straight to the point. Dan kalau yang phlegmatis ini Anda bisa justru dia menunggu Anda untuk mengarahkannya kemana. Nah, jadi memang Anda harus pelajari dulu siapa lawan bicara Anda. Ini kalau Anda bicara dengan Anda punya tujuan tertentu. Misalnya Anda pengen bisnis Anda golf, atau Anda pengen nembak dia, Anda pengen ta'aruf sama dia gitu ya. Ini Anda harus pelajari dulu, makanya ada riset dulu. Anda lihat Instagramnya, Anda pelajari 4 kepribadian. 4 kepribadian, oh dia ini tipikal melankolis. Karena melankolis sama sanguin itu berbeda jauh. Anda mau ngajak melankolis itu tidak suka diajak di tempat yang ramai. Melankolis itu suka banget diajak di tempat yang sahdu lah, yang romantis. Sedangkan sanguin, orang yang suka diajak ke mall, diajak hahaha, ketawanya beda. Nah, kalau Anda nggak bisa mengidentifikasi 4 kepribadian ini, ya repot. Begitu juga koleris. Mau Anda rayu koleris, ini contoh ya. Misalnya Anda mau ngerayu koleris, atau Anda ngerayu 2 cewek koleris sama cewek melankolis. Nah, Anda rayu ini cewek melankolis, Anda bilang begini,
Anda lihat bintang di langit gitu ya. Si ceweknya bilang, kok bintangnya nggak ada semua ya? Terus Anda bilang, gimana mau ada bintang? Bintangnya di mata kamu semua. Nah, itu cewek melankolis langsung bilang, aduh so sweet. Cewek melankolis langsung kelepek-kelepek. Tapi berbeda halnya kalau Anda menghadapi cewek koleris. Cewek koleris Anda gituin. Misalnya cewek koleris ini ngelihat bintang, terus dia bilang, kok bintangnya nggak ada ya? Terus Anda bilang, gimana mau ada? Bintangnya di mata kamu semua. Itu cewek koleris itu langsung ngelihat sinis dan dia akan pasti bilang, kamu pakai otak dong. Masuk akal, mana ada bintang di mata. Jadi beda-beda. Jadi sangat berbeda-beda untuk menghadapi orang. Nah, makanya aku bilang, ada orang nih yang mukanya biasa aja, tapi gonta-ganti pasangan terus. Tapi ada orang nih udah cakep, udah cantik, udah tampan gitu, tapi pacarnya nggak ada karena nggak mengasihkan gitu. Tuh, jadi betul-betul Anda harus asik diajak ngobrol. Anda harus membuat alur cerita yang betul-betul asik sekali diajak ngobrol. Nah, setelah itu adalah Anda pertahankan kontak mata Anda atau eye contact. Ya, orang bilang mata adalah jendela dunia. Dari mata udah bisa ketebak Anda ini perhatiin nggak ya? Anda ini antusias nggak ya? Anda ini suka nggak ya? Dari mata bisa kelihatan kok. Dari mata semua. Jadi Anda pertahankan eye contact. Kenapa kalau mamanya Anda pada saat eye contact itu mata Anda lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, yang ada dua kesan yang akan ditimbulkan. Yang pertama, Anda nggak serius ketemu dia atau Anda nggak suka dengan dia. Yang kedua, Anda nggak percaya diri. Jadi pertahankan kontak mata. Yang berikutnya adalah smile, senyum. Ini hal yang utama. Sampai Charles Webb bilang senyum itu bernilai jutaan dolar. Senyum ini bisa membuat orang marah jadi lunak, orang yang tidak suka jadi suka. Kenapa? Karena senyum. Tapi jangan senyum sinis, tapi senyum secara tulus. Nah, senyum ini sangat penting sekali. Mau Anda lagi bete, mau Anda lagi bad mood, mau Anda lagi galau, pada saat Anda pengen memberikan first impression atau kesan pertama kepada klien Anda, kepada teman yang baru pertama kali ketemu, kepada orang yang Anda sukai, Anda harus memberikan senyum yang tulus, senyum yang hebat. Kenapa? Karena senyum ini yang akan dia ingat sampai kapanpun pada saat selesai ketemu dengan Anda. Teman-temanku sekalian, ada beberapa hal tadi yang harus Anda lakukan untuk menaklukkan 60 detik orang di awal kali ketemu. Yang pertama adalah pakaian Anda betul-betul harus tampil matching, rapi, ya, wangi dan semua. Yang kedua adalah attitude Anda, sikap Anda betul-betul harus bagus. Yang ketiga, enak diajak ngobrol. Yang keempat, kontak mata Anda harus dipertahankan. Dan yang kelima, smile, senyum. Relationship, it's all about communication. Jadi semuanya tergantung bagaimana caranya kita berkomunikasi. Ya memang di awal-awal pertama kali memang nggak langsung sempurna. Orang naik sepeda, baru pertama kali belajar naik sepeda, terus ya jatuh lah pastilah. Begitu juga di awal. Tapi kalau Anda sudah expert melakukan itu, Anda akan gampang sekali untuk memberikan kesan yang menarik kepada orang. Ya, mungkin begitu. Sharing santai dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.